Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini saya dipercaya oleh Keling ya untuk berbagi sharing, mengajarkan bagaimana meningkatkan jumlah new aplikasi ya, baik dengan cara online. Ya, dengan cara online. Kita tahu bahwa pertumbuhan sebuah bisnis itu tentunya karena ada, ibaratnya kalau konvensional itu ada buka cabang seperti itu ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa sebagai seorang digital network marketer, ya kita harus berpikir untuk mindset kita adalah untuk mengembangkan bisnis ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas banyak ya, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bahas tentang strateginya, kita akan bahas, saya akan buka dengan bahasa dengan mindset dulu ya, mindset dulu, artinya kalau kita berpikir kita harus tahu dulu new app itu apa, seperti itu ya. Jadi penting banget kalau kita sudah mengetahui definisinya dulu ya. Kalau kita mau ngejar uang, kita harus tahu definisi uang ya kan. Kalau kita mengembangkan bisnis networking, mau bisnisnya besar sekali, kita harus juga tahu definisi dari membangun bisnis yang besar dengan sistem, dengan pola, dengan cara, dengan sikap yang benar ya. Jadi nggak sekedar ngomongin teknis ya. Kita harus samakan persepsi dulu di pikiran kita tentang mindset ya, tentang mindset apa itu new aplikasi ya kan. Sebenarnya ngomong-ngomong aplikasi, new apps ya, teman-teman, ketika kita tahu ya di sebuah sekolahan atau katakanlah di sebuah sekolahan atau sekolah misalnya, kalau dia harus membuka atau kampus ya, dia menerima siswa baru misalnya. Coba bayangkan di sekolah anak saya misalnya, itu sekolah terkenal pun masih menggunakan itu. Nah, bapak saya seorang guru ya, tante saya, bibi saya juga di kampung seorang guru ya, almarhum bapak saya seorang guru. Jadi ada fenomena menarik ketika di SD ya, di kampung itu dulu mungkin satu kelas bisa 40 orang gitu. Sekarang banyak ada yang sampai cuma 8, 12, sedikit sekali. Ini kenapa gitu ya? Apa banyak sekolah atau bagaimana? Ya, ternyata memang angka kelahiran, angka kematian dan angka kelahiran itu nggak berimbang misalnya, otomatis seperti itu ya. Jadi kalau ternyata bayangkan kalau kampus atau sekolah SD begitu, kalau kelas satunya nggak nambah, misalnya nggak nambah, jumlahnya nggak nambah, bayangkan yang kelas 6 lulus, kelas satunya cuma 8, lama-lama sekolah itu bisa tutup gitu. Nah, sama di sebuah perusahaan, zaman saya kerja di bank juga sama ya. Kalau kita cara satu-satunya cara untuk mengurangi karyawan adalah tidak merekrut karyawan baru. Kan ada yang pensiun, ada yang keluar begitu ya, ada yang keluar, ada yang pensiun. Kemudian lama-lama ya berkurang karyawannya pasti. Ya, atau restrukturisasi terjadi. Jadi penting banget, seperti perusahaan juga membuka lowongan pekerjaan gitu ya. Sama ketika kita bisnis mau berkembang, membuka cabang seperti itu. Jadi mau ekspansi bisnisnya, berpikir global. Jadi actionnya lokal tapi berpikir global. Jadi walaupun teman-teman masih baru di bisnis ini, harus berpikir bahwa punya jaringan bisnis yang besar. Nah, sekarang pilih mana, produknya bagus, jaringannya masih kecil, atau Anda jaringannya besar tapi produknya jelek-jelek gitu. Pilih mana? Ya kan, bingung ya. Ya pasti maunya jaringannya besar, produknya bagus-bagus ya kan. Nah, kalau suruh milih 2 tadi, nggak apa-apa, jaringan Anda masih kecil, kita punya produk yang bagus. Jadi di Keling ini kita punya produk yang bagus, kita punya platform bisnis yang bagus ya. Tapi sekarang masalahnya adalah kalau jaringan Anda kecil terus nggak berkembang, bagaimana? Jadi pertumbuhannya akan lambat ya, akan lambat. Jadi new apps itu menjadi penting banget, menjadi penting sekali ya. Jadi
Oke, mungkin materinya kita akan share ke teman-teman. Kita akan share supaya bisa ke capture apa yang kita mau sharingkan malam hari ini. Ya, boleh dicatat, boleh di ini. Nanti akan saya di bagian akhir bagiannya ada satu terobosan baru juga dari bisnis ini tentang bagaimana mengembangkan bisnis dengan cara, kan kegiatan kita sebagai seorang networker sebenarnya selain menjual ya, mungkin Anda hatam sudah menjual. Wah Pak, saya 1000 BV sudah sering, udah bisa, bahkan 3.000, 5.000, tapi kok penghasilan saya nggak gede-gede ya? Karena kita berpikir hanya di level menjual, ya kan, menjual. Nah, menjual. Nah, ketika kita menjual. Nah, menjual ketika nanti feedback. Oke. Menjual ya. Nah, dalam hal menjual kita sudah menggunakan platform online misalnya dengan Facebook atau dengan Google atau dengan organik, dengan arisan. Banyak yang berkutat di situ. Tapi karirnya nggak kemana-mana. Iya kan, karirnya nggak kemana-mana. Begitu cepat, tapi juga kadang organisasinya nggak kuat. Ya kan. Nah, jadi kita mau bisnisnya besar, stabil, dan menguntungkan. Nah, kalau kita mau sharingkan sesuatu yang kita sendiri nggak punya gitu ya. Ya, kalau kita punya kebencian, kita ya pasti sharingan kebencian. Kalau kita sharingkan cinta, kita akan sharingan cinta. Seperti itu. Jadi, yang ada di mindset kita, yang di pikiran kita ini, apa informasi yang masuk. Bisa jadi orang nggak melakukan unjuk kerja karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Atau tidak tahu mengapa harus melakukan, atau bagaimana melakukannya bagaimana, ya kan? Nah, kita akan bahas hari ini bagaimana membuat bisnis Anda bertumbuh dengan cepat, kuat, dan stabil dan menguntungkan. Mau nggak bisnisnya stabil? Bonusnya aja aja 2 juta, kena 2 poin mulu. Nah, itu nggak mau ya. Maunya besar, stabil, juga menguntungkan. Oke, kita akan share ya. Ya. Oke, kelihatan sudah ya. Oke, strategi meningkatkan jumlah new apps dengan cara online. Sebenarnya saya mau bagi juga dengan cara offline sedikit di ke depan. Kenapa kita harus melakukan itu ya? Oke, kalau bicara mengenai strategis, kita bicara strategis, bukan hanya ngomong teknis ya. Saya akan ngomong 2, strategis dan teknis. Di bagian akhir saya akan sedikit ngomongin teknis, di depan saya akan ngomongin strategis. Dan di bagian akhir lagi saya akan ngomongin strategis lagi. Karena memang kita harus berpikir strategis juga. Jangan cuma teknis, dan gimana nih cara setting iklan gitu ya. Itu teknis saja gitu. Kita mesti kuasai juga, tapi jangan berkutat di situ. Oke, ke materi berikutnya. Ya, kalau bicara meningkatkan jumlah ya. Oke. Klik ke halaman berikutnya. Kalau kita perhatikan dari kalimat tadi adalah jumlah. Jadi kalau bicara ini adalah bicara jumlah. Dalam industri sales, marketing atau apa judulnya, omset terjadi karena adanya jumlah. Ya. Anda kerja di bank, kerja di asuransi, kerja di bisnis restoran, pasti berapa revenue-nya, berapa omsetnya, berapa untungnya. Selalu bicara jumlah, ya kan? Nah, ngomong-ngomong aplikasi, sebelum kita ngomong panjang lebar ke belakang, ternyata aplikasi itu apaan sih, Pak? Yang kita mau bahas hari ini ya. Aplikasi baru atau new apps. Kalau dulu tuh yang kuning-kuning yang ditandatangani ya. Yang ditandatangani dulu namanya new apps. Aplikasi baru adalah orang baru yang bergabung dalam grup Anda. Ya, di grup Anda bertambah jumlah tim bisnisnya. Tambah tim Anda tuh bertambah. Ya, jadi cabang Anda berkembang. Makanya orang baru disarankan untuk buka 5 frontline. Buka 5 frontline, 5 new apps dari daftar nama Anda pribadi. Ya kan? Jadi, karena gini teman-teman, kalau tidak ada aplikasi baru, akan sulit meningkatkan jumlah omset. Ya kan? Akan sulit meningkatkan jumlah omset. Karena balik lagi, kalau Anda bisa jual 10.000, nah sekarang kalau Anda mau jadi kaya kan bisa aja dengan 3 cara. Pertama dengan cara Anda menjual sekali dapat MM-an gitu. Ada yang kedua menjual dengan sering
besar dan komisinya besar, ya kan? Atau yang ketiga, Anda menjual sedikit dikalikan banyak faktor pengali. Nah, jadi kalau di bisnis industri network marketing ini kita disarankan mungkin 1000-2000 BV gitu ya. Ya, atau 1400 BV gitu ya. Nah, dengan adanya aplikasi baru, Anda akan meningkatkan omset dengan mudah. Jadi Anda harus menetapkan pertambahan jumlah new apps, aplikasi baru setiap bulannya. Jadi Anda bisa duduk bareng untuk membicarakan jumlah new apps. Ya, nanti kita akan bicara mengenai itu. Oke, next. Jadi harus dipahami dulu. Teman-teman kan, Anda konsultasikan untuk membuat strateginya, meningkatkan jumlah aplikasi ini. Ya, Anda bisa duduk bareng di awal bulan, Anda konsultasi dengan upline Anda, ya, untuk membicarakan angka atau goal. Karena bicara bisnis harus bicara angka, ya kan? Karena kalau Anda tidak ada aplikasi baru, mustahil goal Anda bisa dapat tercapai. Anda mau jadi Royal Con Ambassador tanpa new apps, Anda mau Royal sendirian, kan nggak bisa ya. Jadi konsultasikan silakan, ya. Nah, jadi next. Nah, problemnya kita ingin jadi seorang Emerald Leaders Club yang bonusnya di atas 10 juta ya. Anda ingin penghasilan 10 juta ke atas, yang cepat tapi tidak memikirkan pertambahan jumlah aplikasi baru per bulannya. Itu banyak di antara kita ingin penghasilannya 20 juta, 30 juta, tapi nggak mikirin new apps. Ini masalah ini. Masalah. Harus dipikirkan seperti ini, teman-teman. Oke, next. Jadi, sekarang mulai dipikirkan dengan sengaja. Dipikirkan, saya katakan, di OYS kemarin saya katakan, bicarakan hal yang detail dengan sengaja. Bicarakan hal yang detail dengan sengaja. Jadi mulai pikirkan, tuliskan jumlah target aplikasi baru Anda. Mulai berpikir besar dengan jumlah aplikasi baru. Ya, coba bayangkan kalau new app Anda sebulan tuh bisa 1000. Wah, orang masuk ke grup Anda. Berapa kekuatan di sana? Anda mau minta omset berapa? Nah, ngomong-ngomong begini, kenapa ujung-ujungnya kan duit, Pak? Iya, bisnis ujung-ujungnya duit. Tapi duit itu datang dari mana? Bonus itu datang dari mana? Nah, kita kan bukan money game ngambil duit orang, bukan. Itu datangnya dari mana? Dari revenue, dari omset yang masuk. Teman-teman ya. Omset datangnya dari mana? Dari pelanggan. Ya kan? Customer yang beli produk. Usahakan produk yang repeat order. Nah, omset yang repeat order tadi dari pelanggan. Nah, pelanggan ini siapa sih sebenarnya yang memasarkan? Bukan Keling nggak masarkan langsung ke pelanggan, tapi melalui para mitranya yang jadi Patersjati. Oke, yang jadi Patersjati. Patersjati datangnya dari mana? Dari distributor biasa. Yang awal distributor biasa, yang dididik jadi Patersjati. Nah, distributor biasa ini dari member baru, dari new apps. Nah, new app datangnya dari mana? Dari daftar nama. Daftar nama datangnya dari mana? Dari Patersjati. Jadi activity loop-nya seperti itu sebenarnya. Oke, jadi new app gini, ujung-ujungnya duit. Duit datangnya dari omset. Omset datangnya dari mana? Omset datangnya dari pelanggan. Pelanggan datangnya dari mana? Dari Patersjati. Jadi kalau grup Anda nggak ada Patersjatinya, berat untuk naikin omset. Coba perhatikan orang paling banyak Patersjatinya besok siang yang direkok itu pasti omsetnya lagi maju. Tapi kalau nggak nyetorin Patersjati pasti grupnya lagi sepi. Patersjati dari mana? Dari distributor yang dididik dari biasa. Dari mana? Dari new apps. New app datangnya dari mana? Dari daftar nama. Daftar nama dari mana? Dari orang-orang yang Patersjati. Karena yang sponsoring orang new app baru adalah orang yang Patersjati. Kalau kategori B, orang yang hanya pakai produk, dia nggak akan sponsori orang. Atau dia senang jualan saja, dia nggak akan sponsori orang, teman-teman. Kita nggak bisa paksa. Kalau Anda punya grup 10, 100, kemungkinan 18, 15, sampai 20 orang yang Patersjati. Itu tim penggerak kita. Waktu kita 80% dihabiskan, 90% dihabiskan sama orang yang sedikit itu. Orang sedikit ini menghasilkan jumlah omset yang besar. Hukum Pareto Principle. Hukum Pareto. Jadi, mulailah sekarang pikirin. Nggak enak, Pak, mikirin itu. Kadang mikirin itu stres, Pak. Nah, nggak apa-apa. Kita perlu ada namanya stres, ngejar new app, bimbing orang, ya. Akhirnya orang ini jadi Patersjati. Akhirnya
dia kualifikasi, ya bonus tanggal 17 bonusnya naik, ya kan? Fresh, kejar gol lagi sampai tanggal 10, stres, kena golnya dia jadi Leaders Club, fresh, stres lagi, fresh, jangan stres terus, hidup tuh jangan stres terus, ada freshnya juga, tapi jangan fresh terus, nggak usah mikir new app lah, pusing saya, ya. Kalau Anda Pak Ji Pyong ya, kalau Anda nonton film startup di drakor ya, dia katakan dia sebagai seorang mentor, kadang dia akan ngomongin hal yang pahit ketika duduk dengan mentinya. Ya, oke. Jadi mulai pikirkan. Sesuatu yang dipikirkan pasti bertumbuh karena diberi perhatian khusus. Oke. Ya, coba Anda bayangkan kalau Anda punya awalnya 10, new app-nya berkembang, akhirnya sebulan 100 jadi 1000 per bulan. New app 1000 per bulan. Mungkin Pak, mungkin berkembang lagi bisa 10.000 per bulan. Bayangkan masifnya bisa Anda kalau new app Anda sampai 5.000, 10.000 per bulan. Masya Allah. Oke. Next. Nah, berikutnya, bagaimana cara mulainya sekarang? Mulai dari diri Anda dulu, ya kan? Ya, bukan grup Anda. Karena seorang pemimpin, jadi ada personal effort juga. Personal effort ada. Misalnya saya menargetkan bulan ini saya mau 10 new app pribadi. Nggak apa-apa. Karena leader intinya adalah Anda bergerak dulu. Kemudian Anda menggerakkan. Kemudian Anda bisa mempropaganda atau membuat orang ini, menggiring orang ini ke arah mana. Anda bisa drive bisnis Anda seperti apa. Kuncinya Anda bergerak, menggerakkan, Anda bisa drive-in. Ya. Apakah Anda bisa menciptakan aplikasi baru pribadi setiap bulannya? Bukan hanya aplikasi baru dari grup ya. Ya, kalau di grup pasti kaki ketiga berapa, kaki kedua berapa, kaki pertama berapa. Itu ditulis. Nah, kemudian didiskusikan sama tim Anda kejar bareng-bareng gitu ya. Kalau seorang Pak Terjati itu punya goal yang tertulis, kan gitu ya. Kita lupa kalau kita pribadi perlu menciptakan aplikasi baru, maka grup Anda akan ngikutin. Nah, mulailah mencoba lakukan presentasi 30 kali sebulan. Bagaimana Pak? Saya pernah 60 kali sebulan nggak mati itu. Tidak ada orang kebanyakan presentasi mati, nggak ada. Ya, kebanyakan puasa mati nggak ada. Yang ada adalah nggak punya duit, stres, frustasi, bisa mati itu karena nggak ada harapan. Sebenarnya presentasi bisa, kalau dulu 30 kali itu hampir tiap hari. Kadang Sabtu Minggu saya bisa 2 kali meeting presentasi. Nah, kita akan bicarakan nanti ada cara yang efektif menggunakan presentasi secara online. Ya, ini kita ngomongin secara umum. Artinya kalau Anda lakukan sesuatu, ngomong kelling tiap hari, sebenarnya sudah melakukan presentasi, melakukan penawaran, baik peluang bisnisnya atau produknya. Oke. Jadi mulai dari kita dulu. Anda harus banyak membuat daftar nama. Karena itu modal ya, kembali. Modal dasar Anda untuk menjalankan bisnis. Dan untuk melakukan presentasi. Presentasi adalah melakukan penawaran bisnis. Nah, kalau nggak ada daftar nama, siapa mau ditawarin? Kan gitu ya. Pikirkan jika Anda ingin omset grup Anda besar, berarti Anda harus perbanyak jumlah aplikasi baru. Saya ulangi lagi. Pikirkan jika Anda ingin omsetnya grup Anda besar, berarti Anda harus perbanyak jumlah aplikasi baru. Dari di antara 12 fatal sign kedua adalah jumlah pertambahan new apps, aplikasi, ya kan? Nah, jika Anda ingin punya jika Anda ingin jumlah aplikasi baru setiap bulannya meningkat terus, itu tergantung berapa banyak Anda mampu membuat daftar nama dan melakukan presentasi. Nah, Anda bisa booking OBO, ya presentasi online, atau Zoom meeting atau one-on-one. Zoom meeting itu apa? Zoom meeting itu presentasi di ruang tamu, 4 orang, 5 orang. Anda presentasi, jelaskan produk dan jelaskan peluang, itu Zoom meeting. Ya. Kalau OBO itu yang menggunakan WA Group, yang paling mungkin sekarang ini adalah salah satunya adalah dengan cara WA Group yang diadakan di rumah masing-masing, ya, itu menawarkan peluang ini. Oke, kenapa daftar nama itu penting? Karena menjadi aset ya. Nah, kalau dulu ini bisnis ini caranya sederhana, tapi hasilnya tidak sederhana. Ini dulu zaman kami presentasi juga seperti itu di ruang tamu nih. Gitu, ngulingker begitu, presentasi pakai flip chart, ya kan. Di sini sederhana, caranya sederhana, tapi hasilnya nggak sederhana, teman-teman. Hasilnya luar biasa, ya. Di sini sederhana, tapi hasilnya luar biasa.
ya, meniru cara-cara yang sudah terbukti dari support system kita, dan apa yang sudah terbukti ampuh sudah berhasil. Jadi niru aja. Oke, next. Nah, 7 langkah itu sebenarnya teman-teman, 7 langkah adalah cara yang terbukti, adalah sudah terbukti, yaitu membangun jaringan bisnis dengan Vital Sign. Ya, jadi langkah-langkah seperti nomor 1 apa? Cita-cita. Nomor 2 pakai produk. Nomor 3 membuat daftar nama yang mengundang, presentasi, follow up, ya kan? Alat ya, buku kaset dan pertemuan. Kalau Anda perhatikan dari 7 langkah sukses, yaitu daftar nama langkah ketiga, kemudian Anda undang. Daftar nama bisa kita menggunakan cara, mungkin boleh nggak Pak orang yang dapat dari leads yang masuk beli kacamata gitu, atau beli black jam, bisa nggak itu masukkan daftar nama? Boleh. Ya, someday ada presentasi Anda bisa undang gitu, presentasi OB misalnya. Daftar nama terus berkembang. Ya, saya nggak akan bahas daftar nama detail-detail, tapi yang jelas keluarkan dari buku HP Anda, dari HP Anda pindah Anda tulis. Jadi jangan taruh di HP saja, Anda pindahin ke tulisan. Itu cara memulainya. Kemudian Anda cara mengundangnya gimana, nanti di bagian belakang saya akan ajarkan gimana cara mengundang secara online. Dan cara presentasinya online, cara follow up-nya online. Bisa. Sekarang dua-duanya jalan, omniline, mau offline oke. Jangan, saya kan orang online Pak. Depan teman kita lagi di PHK, atau dia lagi perlu bisnis, atau dia sudah punya bisnis, dia mau mengembangkan bisnis networking bersama kita. Tapi saya orang online, jadi depan udah jelas lagi butuh peluang, dia Anda nggak tawarin. Ya kan? Saya lagi pusing nih, gaji nggak cukup, saya mau bisnis apa ya? Yang sabar Mas, gitu. Itu kan karena di kepalanya tidak ada konsep membangun bisnis, kan gitu ya. Jadi harusnya kan katakan, kebetulan banget kamu bisa kerjasama sama rekan saya, namanya katakanlah Pak Rifai atau katakanlah Pak Amin gitu ya. Apa itu? Nah, ada waktu nggak besok? Nah, jadi Anda bisa janjian untuk presentasi gitu ya. Jadi konsultasi, edifikasi, teachable, unity adalah ikuti sistem. Jadi kalau orang nggak konsultasi, nggak ngerti, nggak nurut sama apa itu, sebenarnya nggak ikuti sistem gitu ya. Sebenarnya kalau Anda teachable, nurut saja, Anda kaya kok. Saya mendingan jadi nomor 2 setelah upline saya gitu. Ngapain ada orang sekarang, saya pengen jadi nomor 1 gitu. Ngapain jadi nomor 1 kalau nggak kaya gitu. Mendingan jadi punya sikap, saya menjadi orang 2 setelah upline saya. Udah, itu sikapnya udah tawadu, dan kita manut katut, gitu ya. Itu sistem. Sebenarnya di mana-mana ya, di agama juga kita perlu ada guru, ada ustadz untuk berkonsultasi. Kita edifikasi kita tuh artinya hormat, teachable, hormat, edify, respect sama guru kita, punya adab ya, teachable, nurut, ya kan. Kemudian kita juga tidak mengganggu grup lain, ya kan. Itu unity sudah. Oke, next. Jadi penting sekali teman-teman ketika materi berikutnya. Ya, jadi produknya ada, tapi belum besar jaringannya. Berarti lemah dalam sponsoring. Jadi Anda menjual secara pribadi bisa 3.000, 5.000, tapi kenapa ya orang udah pada penghasilan transferannya bisa 50 juta, 100 juta, ya kan? Seperti Kak Rara Tirani bisa 100 juta, ya kan? Fitri Nur Aminah itu luar biasa, bisa 58 juta, penghasilan besar-besar. Padahal dia gendong anak, punya bayi gitu ya, kok bisa ya gitu ya? Karena dia bangun jaringan, nggak sekedar penjualan pribadi. Oke, next. Jadi kalau masalahnya sponsoring lemah ya kita betulin di sini. Nah, sekarang saya akan jelasin ke teman-teman, ini harusnya di atasnya judulnya ada judulnya sebenarnya tahun 2018 akhir saya mengkampanyekan di seluruh Indonesia 2019 awal sampai 2020 awal ya. Setahun saya kemana-mana keliling mengajarkan tentang berpikir tentang abundant atau 10x, berpikir bertumbuh 10 kali lipat atau 10x, ya kan? Kemudian di dalamnya saya ngobrolin tentang 5 cara untuk 5 langkah supaya kamu bisa menemukan leaders, gitu ya. Kamu bisa menemukan leaders club. Nah, caranya gimana? Yang pertama, Anda menguasai online marketing. Nah, online marketing ini bisa belajar FB organik, Facebook Ads, Google Ads,
Yang lagi sederhana banget dari zaman dulu ada siaran baru, broadcast misalnya. Ini semua orang kampung aja bisa. Ya, orang pedalaman aja selama dia punya WA bisa itu. Ya kan? Arisan, marketplace yang di Google, ya marketplace yang ada di Facebook, ya Google, Google My Business yang gratisan, SEO, YouTube, YouTube marketing, banyak ini kanal-kanalnya banyak. Nah, Anda bisa ikut online marketing, ya training TDNM, bentar lagi akan diadakan kembali, sehingga Anda bisa ikut di situ untuk belajar hal-hal dasar bagaimana menjual produk dari Keling dengan cara yang simple, yang sederhana, hanya menggunakan HP saja, ya kan? Seperti yang ditawarkan di OVO ya, teman-teman yang udah join kan, gimana caranya ya, gitu di rumah, pandemi bisa menghasilkan uang, ya kan? Nah, jadi menguasai online marketing ini Anda gunakan, mungkin tepatnya kayak gini, pola yang pertama itu, menggunakan pola pertama ini, digital marketing yang Anda kuasai ini bukan hanya untuk menjual, tapi bisa untuk menyponsori dan untuk membimbing. Bagaimana caranya Pak? Nah, ikuti dulu. Oke ya. Jadi pola pertama harus open mind bahwa ini ada dunia baru, go virtual sekarang. Kok meeting kayak gini biasanya di gedung, bisa di sini, ini go virtual. Karena memang 4 tren yang pasca pandemi itu, pertama orang ngerjakan bisnis di rumah, apa-apa di rumah. Saya nyeting di rumah yang sana atau di sini, saya bisa buat peranti syuting misalnya, buat nge-zoom apa gitu ya. Jadi sekolah dari rumah, bisnis dari rumah gitu. Yang kedua go virtual gitu ya, go virtual. Go virtual artinya ya seperti ini, kita harus menguasai menjual dari rumah. Saya bisa jual pakai Google, saya bisa jual katakanlah Blackjet 1 kacamata misalnya dengan iklan 180.000 misalnya. Nah, tanpa harus keluar rumah saya bisa lakukan itu. Tapi ada downline saya yang bisa jual 3 kacamata dengan organik misalnya. Organik itu gratisan. Ada juga yang pakai canvassing offline, enggak apa-apa. Yang penting do something, melakukan menghasilkan sesuatu. Karena yang ketiga di zaman pasca pandemi ini jelas adalah piramid bottom line. Artinya balik lagi sekarang, kalau dulu teori Maslow ya teman-teman, itu nomor 1 kan pengakuan atau apa. Sekarang kembali ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar. Oke, jadi menguasai online marketing untuk tujuannya untuk bangun jaringan ya, bukan hanya untuk jualan kayak reseller, bukan. Oke, yang kedua polanya adalah jangan berhenti di situ. Banyak orang berhenti di sini. Nah, orang yang menerapkan apa yang saya sharingkan kurang lebih setahun setengah yang lalu, 2 tahun yang lalu, berkembang bisnisnya sekarang, ya kan? Yaitu apa? Meningkatkan pertambahan jumlah new apps atau tim Anda. Nah, ini kalimat yang menarik. Bukan works atau enggak, tapi berlipat ganda atau enggak. Melipat gandakan dengan multiply. Nah, kan ada slogan senyum sejuta wifi ya. Senyum sejuta wifi. Nah, untuk sejuta wifi, Anda bisa punya omset sejuta wifi. Kalau Anda punya omset sejuta wifi, penghasilan Anda bisa 100 juta. Bahkan lebih, ya, bahkan lebih di atas 100 juta. Anda dengan omset 1 juta. Nah, bagaimana caranya punya penghasilan 100 juta? Kalau Anda jualan sendiri, berat dong. Nah, saya akan sedikit ceritakan balik ini. Kalau konvensional, marketing konvensional, 1 orang menjual produk 1000. Wah, Pak Henry, sama, saya juga marketing. Saya marketing motor misalnya, atau apa disebut. Oh, saya bilang beda. Oh, sama, pokoknya marketing juga. Oh, enggak, digital network marketing beda, Mas. Itu. Sama, enggak. Nah, kalau MLM yang biasa, yaitu 1000 kali 1. Ya kan? Tapi kita 1000 kali 1000, kalau network marketing 1000 kali 10. Kita bertahun-tahun dengan konsep melayani 10 pelanggan. Dengan punya jaringan 1000 partner sejati di grup kita. Nah, bayangkan di era e-commerce 10 tahun yang lalu saya katakan ada sebuah era nanti e-commerce. Internet akan digunakan untuk mengembangkan jaringan. Bayangin, 1000 kali 10 kali 10 kali 10, luar biasa. Nggak terhingga. Nah, ini era ini sudah datang. Dan syukur teman-teman semua, nggak usah cari-cari lagi, sudah ada di Keling. Sekarang yang Anda pikirkan gimana caranya, misalnya taruh kata pencapaian karena dengan new app, dengan apa? Dengan personal sales yang mudah, bisa 1000.
Kalau Anda punya 1.000 orang, pengertian 1.000 orang ini 1.000 Pak Terjati ya. 1.000 Pak Terjati. Mungkin di antara sekian banyak itu ada yang rutin tiap bulan tuh 1.000 BV, tapi ada 1.000 orang yang Pak Terjati. Omset Anda 1 juta. Bagaimana caranya? Targetkan pertambahan jumlah new apps ya, baik presentasi offline atau online. Dan hari ini saya akan ajarkan bagaimana yang saya praktekkan selama 1,5 tahun terakhir, yaitu presentasi menggunakan online. Oke, jadi pola kedua penting ya, pola ini pattern, ketemu polanya enak sudah. Jadi kalau apa-apa kalau udah ketemu polanya enak. Ya kan, kalau jahit itu ada polanya juga ya, bisnis itu ada polanya, ada patternnya juga. Kalau digital itu ada template-nya, desain itu ada template, yang udah template-nya enak. Nah sama, kalau Anda udah ketemu polanya enak deh, ya, udah ketemu polanya enak. Kadang-kadang gimana caranya ya, karena belum ketemu polanya. Kalau udah ketemu polanya, Anda tinggal full tilt, habis-habisan di situ. Duit itu Pak, Masya Allah. Oke, pola ketiga. Lantas gimana Pak, kalau sudah saya rekrut, saya joinkan. Nah banyak di antara kita, Pak, kalau ngerekrut saya gampang Pak, saya bisa 10-20 gitu. Bisa 100 gitu. Ngomong doang loh gitu. Saya bilang ngomong doang gitu. Kadang-kadang mana new app-nya? Nanti naruhnya gimana? Gampang. Yang penting app-nya dapat dulu gitu loh. Jadi orang udah mikir gini, saya dapat new apps. Nanti ntar gimana Pak gitu. Jadi pikirannya sudah what if? Ntar gimana kalau nggak jalan kalau saya rekrut? Nanti kalau jalan, kalau dia ini jadi nyampah gimana? Join-join doang. Nanti kalau ini gimana gitu. Nanti kalau bangkrut gimana? What if? Selalu nanti bagaimana? Nanti gimana kalau nggak jalan? Nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau rugi? Nanti gimana kalau boncos Pak? Nanti gimana? Nah, itu mindsetnya kalau orang kayak gini repot deh. Harusnya diganti as if. Seandainya new app saya berkembang dan dari new app yang join di grup saya bimbing, dia jadi leaders club baru di grup saya. Jadi Crown Ambassador, bahkan Royal. Itu kan seandainya saya sukses, seandainya orang yang saya rekrut dan dia join dan besar, dia lebih hebat dari Pak Henry, daripada Pak Irwansyah, Pak Santoso, lebih hebat dari Bang Heri. Luar biasa. Kenapa Anda nggak berpikir seandainya? Atau ketemu teman, saudara, seandainya ini gabung nih di grup saya nih, kenceng nih orang ini. Jadi pikirannya kalau ketemu orang jangan, saya jual produk sama dia. Sekedar gitu. Enggak. Alternatif pertama, dia gabung dulu. Setelah join, kita berpikir, dia akan aktif. Kalau nggak aktif, dia mau minimal dia join pakai produknya. Atau dia cuma masarin produknya, kategori B. Atau dia gabung, dia nggak gabung, dia beli produk jadi pelanggan. Tiap bulan dia beli klorofil, beli omega 4 botol, beli vitamin C, beli Pak Odol tiap Anda 400 BV misalnya 300 BV tiap bulan ke Anda. Atau minimal jadi pembeli gitu. Jadi pembeli itu urutan kelima, terakhir. Nomor 1 ketika ketemu lihat prospek, ngelihat orang tuh ini partner gue yang akan jadi Crown Ambassador di grup gue nanti. Jadi itu yang dipanggil gitu. Nah, jadi kembali gini, pola ketiga, membina jaringan bisnis. Rekrut lewat online. Nah, nanti kita akan bicara di bagian akhir, dibina dengan online. Gimana Pak dibina dengan online? Nanti kita bicara juga. Dengan offline juga lebih bagus, karena lebih. Nah, challenge misalnya orang-orang baru ini bisa 2 poin ya. Jangan cuma suruh jual 1.000 BV, tambah kalimatnya, buka frontline 5 ya. Ya Kak ya, 5 frontline. Ya, minimal 400 BV. Bisa 20 new app misalnya di bulan itu. Jadi 5 frontline, 12 new apps misalnya. Itu udah dari dulu saya ajarin teman-teman juga gitu. 5 frontline, 3 kedalaman, 12 new app. Itu orang baru itu. Kalau ada yang menerima tantangan ini dan dia jawab, ini cepet pegang nih orang ini. Ini calon leader nih. Oke, next. Pola keempat, udah habis. Oke. Mungkin bawahnya kali saya tadi. Oke, salah. Oke, ada pola keempat, pola kelima ya. Jadi pola keempat ini tadi saya nggak masukkan, lupa. Pola keempat Anda boleh catat ya. Pola keempat adalah Anda bisa lanjutkan dengan follow up ya. Follow up dalam arti konteksnya Anda bisa kalau udah ketemu yang 2 poin, bahkan karena global bonus sharing. Saya heran ada orang yang udah bisa GBS, posisinya di Bandung, Anda di Jakarta, Anda nggak temuin.
Orang ini benar-benar siap harus ditemuin gitu. Walaupun lagi kayak gini, Anda berangkat ke Bandung gitu ya. Misalnya Anda posisi di Jakarta. Ya kalau Anda di Jogja, ada orang itu ada di Semarang, orang yang kena 2 poin atau yang kena GPS, Anda kopdar dengan timnya gitu. Dengan protokol kesehatan tentunya ya. Karena Anda sudah akrab mungkin lewat offline lewat online. Jadi Anda temuin secara personal orang-orang yang basis-basis Anda itu, yang pola yang keempat. Pola kelima, Anda catat di sini ya, nggak tak tulis. Ya, pola kelima setelah Anda nemukan seperti itu, Anda didik ya, Anda didik atau bidik orang yang memang basis di situ. Orang ini kalau umurnya panjang dia akan jadi Emerald Leaders Club. Umurnya panjang di dunia, umurnya panjang di Keling, orang ini insya Allah akan jadi Leaders Club di grup Anda. Jadi urutannya kayak tadi, pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, kelima Anda menemu LC. Bayangkan kalau ada di satu kaki Anda numpuk ada 10 Leaders Club ke bawah, sehat, ada 10 sampai 15 Crown Ambassador dan Leaders Club di situ. Enak Pak, pensiun Anda liburan, Anda haji 40 hari, Anda nggak buka HP nggak apa-apa. Di 3 kaki Anda numpuk Leaders Club 10 gitu. Bangun, palingnya 3-5 tahun dari sekarang. Anda benar-benar luar biasa. Ini yang bedakan dengan bisnis lain. Oke, next. Tapi Anda harus memiliki mindset seperti ini. Kalau mindsetnya salah, hasilnya salah. Kenapa? Banyak yang mindsetnya salah. Nah, mindset seorang digital network marketer atau network builder harus berpikir seperti ini. Ya, jangan hanya kejar omset, tapi bangunlah organisasi ya, jaringan bisnis ya, yang besar, stabil dan menguntungkan. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara membangun fondasi dengan sikap dan teknik yang benar, yaitu mencari, melatih dan mencetak leader yang menghasilkan omset secara sustainable. Ya, jadi simpelnya adalah mulai sekarang bangun jaringan bisnis yang besar untuk menghasilkan banyak leaders yang menghasilkan omset jangka panjang atau sustain. Nah, ini yang kalau mindsetnya ke sini, pasti Anda hari-hari Anda untuk membangun 3 leg, bangun 3 kaki Anda, memikirkan mereka yang serius, betul-betul bertumbuh bersama mereka. Ini mindsetnya udah benar kalau Anda mindsetnya ke sini. Ya, oke. Berikutnya, jadi mindsetnya harus benar ya. Nah sekarang teman-teman, dan Anda tahu di Vital Sense juga ada, itu adalah bagian yang paling penting adalah aplikasi. Ya. Aplikasi. Jadi pikirkan aplikasi. Nah sekarang saya akan mencontohkan ke teman-teman bagaimana cara mengadakan presentasi online atau kita kenal OBO, Online Business Opportunity. Ya, Anda adakan. Ya, saya biasanya mengadakan, saya bikin briefing dulu. Nah, briefingnya kurang lebih yang saya akan contohkan ke teman-teman seperti ini ya. Ya, contohkan seperti ini. Harus tahu dulu apa itu OBO. Apa itu presentasi online. Jadi menawarkan peluang usaha, ya peluang usaha Keling, secara bisnis digital atau bisnis online kita kepada prospek, ya seperti itu, ya. Jadi saya akan lebih ngerucut mungkin ke praktek gimana caranya mengadakan OBO, ya Online Business Opportunity Presentation. Oke, jadi biasanya kita bisa bikin gambar begini. Gambar atau pakai Canva ya, pembicaranya siapa gitu ya. Mudah aja pakai Canva juga bisa, gampang. Oke, next. Mengapa? Sekarang alasannya kenapa kita harus presentasi. Kenapa kita harus presentasi online? Kita udah jelaskan tadi, kita mau dapatkan new apps, aplikasi ya, aplikasi baru. Ya, jadi tujuannya adalah supaya meningkatkan jumlah omset yang besar di grup kita. Ya, jadi harus tahu kenapa orang akan melakukan sesuatu, tahu definisinya OBO ini apa, kemudian kenapa harus bikin OBO gitu. Ya, yang jelas karena mau meningkatkan jumlah tim supaya jadi gede di grup Anda di masing-masing kaki, ya. Karena nggak mungkin omset kita gede kalau new app-nya nggak bertambah. Jadi mustahak kalau orang Malaysia bilang tuh sense of urgency, mendesak, di atas penting, ya kan? Di atas penting. Anda jangan jadi, karena kalau mental Anda pedagang, Anda cuma jualan online gitu ya. Nah itu mental pedagang. Anda nggak jualan, nggak ada duit masuk, ya kan?
Tapi kalau Anda berpikir sebagai seorang pebisnis, ya beda gitu ya. Anda membangun jaringan, membangun aset, nggak sekedar dagang. Ya kan? Jadi beda gitu. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana cara mengadakan presentasi ini? Oke, next. Jadi bagaimana caranya? Anda bisa katakan ke tim Anda, bagaimana cara mengadakan slide-nya berikutnya. Oke. Belum, masih kenapa? Ya. Jadi oke. Oh, kelewatan. Di mana? Bagaimana? Oh, di mana? Oke. Cepat sekali, lompat. Tadi oke, kenapa? Habis itu klik ke ya, sekarang di mana? Di mana? Ya, kita bisa adakan presentasi itu ada digunakan WA. Kenapa pakai WA? Loh, kok lompat? Target presentasi. Ini target presentasi online. Jadi target presentasi ini kayak tadi. Ini tadi tujuannya kenapa? Untuk mencetak new apps. Nah, new app itu seperti ini teman-teman yang Anda lihat. Nah, ini new app yang direkrut 50 ribuan pakai Kinet ya. Nah, Kinet. Nah, kadang-kadang kita belanja bisa. Ini belanja, tapi kita nggak pernah berpikir untuk menambah jumlah ini. Sehingga jumlah dalam grup bisnis Anda semakin besar dan kokoh. Inilah cara meningkatkan omset yang besar dalam jangka panjang. Jadi, think new apps sekarang. Berpikir new apps. Oke, targetnya adalah ini. Jadi, kalau ke Kinet, daftarkan member. Ya, daftarkan member. Ya, jadi ini penting banget. Kalau dulu kan aplikasi kuning ya, dengan duit 200 ribu. Ini pilihannya sekarang ada join 50 ribu, ada join juga 90 ribu. Ya, Anda dapatkan klorofil juga ada. Ini dapatkan lipstick ya. Oke. Ya, oke. Nah, berikutnya di mana kita adakan? Tadi di mana? Kelewat ya. Kelewat. Oh, bagaimana buat presentasi online ini lompat-lompat ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Di mana presentasi online dilakukan? Presentasi online ini kita lakukan praktis banget. Pakai WA group. WhatsApp. Kenapa sih nggak Pak? Kok walaupun royal kok tetap presentasinya pakai WA? Karena supaya mudah ditiru. Ya kan? Kenapa nggak pakai macam-macam? Saya dulu mencoba pakai dengan tanya jawab atau apa itu nggak efektif. Jadi yang paling keren memang pakai WA group ini. Nah, WA group sekarang nanti di bagian akhir saya akan ceritakan. Sekarang ada pakai video yang pendek yang nggak ringan sebenarnya. Nanti saya akan ceritakan. Jadi alasannya kenapa kok nggak pakai Telegram? Kenapa kok nggak pakai Zoom? Pak, pakai Zoom dong. Iya, sejauh ini yang efektif itu udah coba. Yang efektif boleh buktikan yang paling efektif WA gitu. Kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu sehingga paling yang sejauh ini yang paling simpel adalah menggunakan WhatsApp ya. Jadi karena semua di kampung pun menyimak dengan mudah kalau dengan ini. Siapapun bisa lakukan karena cuma pakai share begitu aja dan waktunya juga sedikit 40 menit udah selesai. Oke ya, jadi pakai WA. Nah, sekarang siapa yang boleh melakukan ini? Yang boleh melakukan presentasi online? Yang boleh melakukan presentasi online, orang berpikir kan kadang-kadang royal yang bikin ya. Royal, pembicaranya royal, MC-nya leader tempat ya kan. Biasanya yang diadakan oleh Keling kan selalu royal. Saya bilang ke Pak Razi, saya bilang jangan royal lagi dah gitu. Itu pekejaran emerald, safir udah bisa gitu. Nanti orang terintimidasi bahwa Bu harus royal gitu. Royal Crown Ambassador gitu. Iya, itu sebenarnya bunuh nyamuk pakai bom itu. Sebenarnya teman-teman bisa. Kita sebenarnya sedang mencontohkan sebenarnya. Nah, siapa yang boleh melakukan presentasi? Siapa aja. Anda peringkat manajer sudah boleh. Ini contoh nih dari Pendekar Kece ya. Ini peringkatnya safir, MC-nya masih 12% ya kan? Yang MC peringkatnya Ruby, yang MC peringkat manajer atau peringkat 9%. Jadi bisa dilakukan oleh siapa aja gitu ya. Jadi kita harus coba ya, bikin kayak gini pakai Canva aja, pakai HP aja bisa. Ya. Jadi peluang bisa online atau Obo ya kan? Oke, next. Jadi siapa aja sekarang boleh ya. Sekarang bikin gerakan untuk
Nah, sekarang bagaimana cara membuat presentasi online-nya? Sekarang prakteknya gimana, teman-teman? Bagaimana caranya sih step-stepnya? Ya, sebenarnya ada 3 step aja. Persiapannya seperti apa? Kita akan bahas sekarang. Oke, next. Nah, 3 langkah mengadakan presentasi online yang sukses atau OBO. Ini cara ngadakannya gimana? Nah, persiapan sebelum presentasi. Saya akan ngomongin persiapan sebelum presentasi OBO. Ya, sebelum presentasi OBO, Anda siapkan. Ya, apa yang perlu kita siapkan? Next, jadi kita persiapan yang jelas kita 3 hari sebelum deh. Sebelum presentasi online dilakukan, kita ngerancang sama tim kita, sama downline kita, yuk kita bikin OBO gitu. Misalnya Anda seorang manajer atau Ruby atau Emerald, yuk kita bikin OBO sama tim Anda. Jadi nggak harus nunggu jadwal nasional yang membicarakannya Royal. Kalau gitu Anda kan presentasi jarang banget jadinya, sebulan cuma sekali. Gimana new app-nya mau masif? Kalau tindakannya juga standar-standar aja gitu kan. Nah, kalau semakin banyak yang bisa, misalnya kalau Pak Henry bisa yang ikut sampai 1.000 orang, ya kan, atau bisa 700 prospeknya. Tapi ada grup yang presenternya Safir, manajer Ruby, yang diundang satu grup nggak 250, mungkin 70, 50. Tapi total ada 700 prospek juga. Itu lebih keren ketimbang presenternya seorang Royal gitu. Kenapa? Grup itu terjadi duplikasi. Ada panggung buat mereka gitu. Nah, oke, kembali ke sini. 3 hari sebelum pelaksanaan OBO, membuat grup khusus pengundang. Ya, ini siapa yang mau ngundang? Tim-tim Anda yang udah dirembuk tadi, dikasih link untuk masuk. Jangan kasih link ya, artinya kasih link untuk gabung di situ untuk jadi pengundang ya. Pastikan pengundang yang dimasukkan di dalam grup ini, di dalam grup pengundang ini bukan yang mau nonton OBO, tapi memang mau ngundang gitu. Tapi memang mau bangun jaringan, mau ngundang bersama Anda. Jadi bukan aku mau belajar gitu ya. Rugi kalau cuma mau belajar, ngundang prospek lah gitu. Saya aja masih bisa ngundang prospek kok. Dari mana Pak? Daftar sama masih berkembang. Contoh saya beli baju atau saya beli apa, saya prospecting, beli apa gitu. Kadang saya prospecting, nambah daftar nama. Ada saya nabung di bank atau apa, kenalan lagi, nambah lagi. Saya bisa undang. Ya kan, Bapak bisa Pak. Nah, nanti kamu punya waktu nggak hari Rabu? Saya ada peluang, nanti siapa tahu kita cocok ya, gitu. Nanti saya kirim ini teksnya, nanti saya contohkan seperti itu. Oke, jadi 3 hari sebelum. Next. Nah, 2 hari sebelum pelaksanaan presentasi Anda bikin briefing dulu bersama para pengundang oleh pembicara. Ya, dilakukan melalui Zoom aja, pakai Zoom, kan gratisan ada tuh yang 45.000 ya. Gratisan ya. Nah, gratisan aja. Kalau langganan kan bisa 300, bisa berjam-jam, enggak masalah. Tapi kalau yang gratisan 45.000 bisa. Jadi briefing juga bisa lama-lama. Nah, yang di briefingin apa Pak? Yang di briefingin nanti kita bagi ya, kayak gini lah yang saya omongin. Ini adalah materi untuk briefing. Ya, materi untuk briefing. Next. Nah, jadi Anda bisa ngomong begini, misalnya ada info, Anda kasih info misalnya kalau 3 hari ya. Misalnya saya contohkan gini, bikin grup tanggal 6. Hari Seninnya briefing, hari Rebo memasukkan grup, sama sorenya udah presentasi, udah besoknya proses pendaftaran. Jadi 3 hari prosesnya seperti itu kurang lebih. Itu yang kalau OBO yang besar ya. Kalau OBO yang simple nggak perlu seperti itu, udah simple aja, dibuat simple gitu ya. Memasukkan prospek itu di 3 jam sebelum. Oke, mungkin lebih detailnya saya akan ke lembar berikutnya. Nah, jadi moderator atau pembicara mengirimkan link untuk briefing. Jadi briefing bisa kasih link Zoom-nya, kita briefing ya teman-teman gitu, ditaruh di grup pengundang ya. Jadi usahakan mereka bisa hadir di Zoom itu supaya preparation-nya bagus. Karena sukses menyukai persiapan. Beda banget kalau Anda nggak briefing, yang terjadi apa? Yang terjadi yang dimasukin ini belum orang-orang yang belum bilang mau, ya, akhirnya spam ya kan, banyak yang keluar gitu, akhirnya mengganggu prospek yang mau nyimak gitu. Ya sama ya, kalau nggak di briefing nanti jelek sekali. Oke, next. Bagaimana cara ngundangnya? Nah, kalau sudah masuk di grup, Anda bisa briefing. Nah, cara ngundangnya kita udah siapin semuanya. Ya, dari teks sama image-nya. Jadi cuma nge-share, nulis daftar namanya siapa,
di-share. Seperti ini contohnya, kata-katanya seperti apa kita siapin buat mereka. Next. Nah, copywriting-nya kita siapin ya. Kata-katanya kita siapin. Semua pengundang miriman pesan undangan secara WhatsApp pribadi. Tidak boleh WhatsApp siaran atau broadcast. Karena kalau orang, boleh nggak Pak daftar nama yang saya undang orang yang beli kacamata dari lead saya? Boleh. Ya, halo Kak, gitu. Sebutin namanya personal begitu ya. Karena kalau Anda broadcast pada orang-orang yang tidak masuk, dia nggak nyimpan nomor kita, dia nggak kebaca. Dan nggak spesial sebenarnya ya. Copywriting undangan disiapkan oleh area manager biasanya kalau kita OBO nasional ya, akan dibagikan di grup pengundang. Jadi tinggal copy paste aja diganti namanya saudara. Mengundang dilakukan 30 menit sampai presentasi sebelum dimulai masih boleh terus ngundang. Sampai detik-detik mau diadakan presentasi masih bisa ngundang ya. Oke. Jadi copywriting kata-katanya sudah disiapin. Berikutnya. Nah, jadi formatnya, gambarnya biasanya kita udah dibuatin sama upline-nya, ya. Anda bisa bikin sendiri yang simple-simple aja, ya. Menggunakan HP, bisnis peluang bisnis begitulah kurang lebih. Nah, teksnya kurang lebih macam-macam, tapi yang biasa saya gunakan yang simple gini. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, kalau dia selamat diundangnya siang, ya siang, selamat siang gitu ya. Halo Om Daniel, ya, sebutkan namanya prospeknya sehingga prospek akan merasa spesial diundang oleh Anda. Ngobrol-ngobrol santai ya, Rabu malam. Ngobrol-ngobrol santai Rabu malam nanti yuk. Penjelasan pulang bisnis online by WhatsApp grup tentang bisnis yang saya jalanin. Bisnis yang dilakukan secara online yang saya jalanin sambil rebahan hasilnya empuk loh. Siapa tahu kita bisa kerjasama dan sukses bareng gitu. Kalau mau bersedia bilang mau. Komen mau ya. Kalau dia bilang mau berarti orang ini seperti halaman berikutnya. Nah, screenshot undangannya yang bilang mau kayak gini, ya kan? Nanti ada penjelasannya oleh orang yang pakar yang sudah sukses. Mudah banget, cukup nyimak di rumah pakai WA. Gimana, mau nggak? Kalau mau, saya akan undang ke grup WhatsApp. Ya, siapa tahu kita bisa jadi partner, bisnis bareng dan bisa sukses bareng. Kalau minat, silakan komen mau ya. Dia bilang mau, mau. Oke, screenshot kalau dia mau setuju atau apa, mau menyimak ya, bukan mau join, mau nyimak. Jadi, oke, berikutnya. Nah, nanti Anda masukkan ke grup. Wah, dapat akhirnya nyangkut 2 nih yang mau gitu. Nanti screenshot di situ. Nanti perang stiker. Nah, teman-teman yang lain ngasih support. Wih, mantap tuh. Gos, jangan kasih kendor gitu ya. Bikin seru-seruan perang stiker situ. Oke. Jadi tambah seru kan, ada waktu sehari 2 hari itu untuk ini. Para pengundang saling memberikan support, komentar yang menunjukkan. Jadi semangat tuh. Keren Pak Agung. Wah, alhamdulillah dapat 54 undangan tuh. Bayangkan tuh, 54 undangan. Daftar namanya banyak berarti nih. Jadi bukan spam ya. Orang-orang yang siap nyimak tuh, bayangkan. Join 20 aja udah cakep tuh. Oke, next. Keren kan? Nah, 4 jam sebelum pelaksanaan baru moderator atau ini mendata undang-undangan itu yang silakan dimasukkan ke grup itu yang akan setelah berhasil ngundang. Kemudian siap-siap untuk mengadakan presentasi online dengan cara mereka dijadikan admin supaya memasukkan domainnya. Oke. Next. Nah, contoh list jumlah undangan nih. Saya dapat 5, dapat 10 begitu ya. Nanti akan dibagi grup. Misalnya satu grup itu 20 orang saja. Nah, 20 orang bisa ngundang 10 sebagainya atau 20 nggak dibatasin. Oke. Next. Nah, setelah terdata jumlah prospek atau undangan, moderator akan membuat grup WhatsApp untuk pelaksanaan. Jadi ada grup peluang bisnis online #1 misalnya. Berarti ini grup WhatsApp grup 1, ya kan? Berarti ini grup 1. Grup 1 ya. Jadi grup 1. Jadi grup 2 25 orang misalnya, 20 orang. Tapi kalau teman-teman bukan OBO nasional mungkin cuma satu grup 5 orang enggak apa-apa. 5 orang masing-masing atau 10 orang masing-masing undang 5, undang 4. Ada 30 di situ, enggak apa-apa. Toh meeting juga 5 orang kita presentasi, apalagi 30 orang. 40 orang. Jadi nggak usah terintimidasi harus 200 orang penuh di situ, enggak. Oke, next. Jadi simple ya, gampang ya. Bukan gampang, simple. Kalau gampang, Anda gampangin nanti.
Moderator memberikan link untuk grup presentasi. Nah, jadi link untuk mengganti masukin sesuai list. Oke, next. Ini kalau jumlahnya banyak bisa sampai gelap. Masukkan prospek ke dalam grup OBO. Jadi masing-masing itu dijadikan admin. Semua pengundang yang masuk ke grup, yang berhasil mengundang ke OBO ini, masing-masing boleh jadikan admin. Sampai 30 menit presentasi mau mulai. Kalau presentasinya 19.30, jam 7 udah dikunci lah gitu ya. Di prospek dimasukkan ke grup WhatsApp selama 3 jam sebelum pelaksanaan. Kenapa nggak lama-lama Pak Henry? Kenapa nggak dari kemarin gitu? Atau dari pagi? Orang kalau bayangin ya, kalau di ballroom suruh nungguin berjam-jam itu, kapan nih mulainya gitu? Ya kan? Dan nggak perlu Anda komen apa-apa. Kalau Anda ngomong di grup pengundang aja. Kalau udah di grup situ, biarkan moderator sama speaker yang menyapa mereka. Ya, oke. Next. Nah, saat pelaksanaan presentasi online, presentasi OBO, pas pelaksanaan itu sudah serahkan ke presenter sama pengundang, ya, sama presenter sama pengundang. Udah, jadi serahkan 45 menit ya. Saya biasanya nyarankan teman-teman yang bantu saya dengan doa, dengan sholawat gitu ya. Saya juga waktu nge-share video atau gambar atau teks, saya kadang baca Al-Fatihah gitu ya. Saya baca Fatihah, saya bacain Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kirim. Kan pakai ritme tuh, waktunya agak buat sholawatan ya. Ya kan teksnya atau apanya kan sudah ada, tinggal share aja. Kalau 3 grup, 8 grup juga sama aja gitu. Yang menggerakkan orang join siapa? Tuhan, Allah yang ngerakin. Jadi sambil ngirim, sambil ikhtiar, sambil doa. Nah kalau doanya rame-rame yang undang itu, ya Allah semoga join undanganku gitu ya. Itu kan seru tuh. Jadi ada harap-harap cemas, ada PA, pasrah sama Allah. Jadi nggak terlalu kepedean, nggak terlalu loss juga gitu. Ya, jadi saat pelaksanaan itu 40 menit, biasanya saya share 40 menit rampung, langsung isi data. Dan itu menegangkan. Moderator akan membuka acara, ya. Moderator akan membuka acara. Halo, bisa pakai suara, bisa pakai teks, ya kan? Atau halo guys, saya Ani gitu ya. Misalnya. Moderator melakukan edifikasi pembicara kita hari ini adalah seorang yang sudah sukses, sudah berhasil, dia punya bisnis yang besar, ya kan? Beliau juga seorang pembelajar sejati dan luar biasa disiplin, adalah orang yang memang sangat komit memang di sini. Udah serahkan, akhirnya bisa pakai gambar-gambar speaker yang mendukung supaya tahu terimage bahwa ini adalah pembicaranya. Presentasi oleh pembicara kurang lebih 45 menit aja, jangan kelamaan. Ya, ritmenya seperti itu. Nah, setelah presentasi selesai, moderator selesai, lanjut. Kemudian moderator akan mengambil langkah untuk mengajak mereka call to action sambil dibuka settingannya supaya mereka bisa ngisi sendiri untuk follow up. Fokusnya ngisi data, gabung, bukan untuk tanya jawab lagi. Berikutnya. Nah, jadi setelah pelaksanaan presentasi online, nah sekarang kan tadi pelaksanaan, nah sekarang fokus ngisi data. Jadi pengundang langsung follow up untuk ngisi langsung. Jadi nama Mia Jakarta Galuh misalnya itu. Saya mau bergabung, nama kota pengundang. Jadi kalau ada yang nanya-nanya, timpa lagi terus. Jadi orang fokus ngisi data dulu. Kenapa nggak ada tanya jawab Pak? Saya pernah pakai tanya jawab dulu. Kacau tuh, setahun yang lalu itu kita pernah pakai konsep begitu. Ya. Ada yang negatif atau apa, ribet. Jadi mendingan fokus secara, teman-teman biasanya hal seperti ini ibaratnya itu kayak hypnoselling. Ya, kalau zaman offline biasanya di ujung presentasi saya katakan, siapa di antara yang hadir di ruangan ini, teman-teman semua yang ingin naikkan taraf hidup, siapa yang ingin membayar hutang, siapa yang ingin sekali membahagiakan orang-orang yang dicintai, siapa yang ingin beli rumah, siapa yang mau beli mobil misalnya, siapa yang benar-benar mau melunasi hutang-hutangnya, ya kan? Siapa yang mau lebih sehat, angkat tangannya dan maju ke depan. Orang baru pertama masuk ruangan ini. Bayangkan dia maju ke depan bagi aplikasi kuning kan dulu begitu ya. Nah kalau sekarang pakai ini, selesai presentasi, bagian belakang video kurang lebih 30 detik, bagian video seperti itu. Bagian akhirnya Anda ajarkan mereka untuk ngisi data gitu. Next. Nah kita buat presentasi online dan grup target pertama. Jadi Anda saya sarankan cepat bikin ya. Jadi Anda catat, Anda praktek. Jadi Anda banyak ruang, Anda nggak dibayar retailing dari belajar, tapi dari action Anda. Ya, Denny Santoso mengatakan Anda
dapat income bukan dari belajar tapi dari action. Nah, ini hasil presentasi online bukti saya presentasi 7 grup nih ya tahun lalu tahun 2020 ya, tiap bulan bisa kurang lebih seperti ini. Bayangkan saya dengan Mbak Galuh nih waktu itu grup 1 dapat 47 new apps, grup 2 45, 54, grup 4 5 46, 45 new apps, 41 aplikasi yang join, 31. Bayangkan total ada 309 new apps. Ballroom aja kalau penuh itu 500. Jarang sampai join. Kalau di panggung itu 300 udah nggak meludak gitu Pak. Nggak muat kan gitu. Di panggung itu kalau join 100 aja udah penuh tuh. Di panggung Keling Tower. Ini 309. Amazing nggak? Taruh kata yang isi, yang nyerahkan KTP dan duit 200 kalau gitu. Ya. Ini keren. Ini keren. Artinya satu yang menarik banget dan ini saya rutinkan dan saya duplikasiin ke tim saya. Yang praktekkan bisnis besar, tapi ya yang mindsetnya berpikir hanya mau jualan ya memang ya begitu-gitu aja. Ya, tapi kalau dia berpikir new app itu luar biasa. Bayangkan seperti itu, nggak usah berpikir sampai 300 new app lah. Anda bayangkan ada yang daftar nama untuk mencari daftar nama dengan cara ngiklan open peluang ke mereka, ya itu juga bisa dengan 25.000 dengan kontak gambar itu bisa juga untuk dapatan itu diundang. Jadi modal 75.000 itu dapatkan lead yang masuk banyak. Saya mau. Yang bisa diundang mungkin 67, yang join 17. Taruh kata 4-5 orang jadi partner sejati, itu udah worth it Pak. Ya kan? Oke, next. Nah selanjutnya yang kita lakukan apa di hari besoknya? Ya, proses pembuatan kartu member, ya kan, follow up mereka. Kadang-kadang prospek yang Anda tawarkan ada juga yang Anda nggak kenal juga ya, ada juga yang memang Anda sudah kenal baik. Follow up, kemudian apa yang harus dilakukan, yaitu membimbing lewat online atau offline. Biasanya Anda bisa buat kelas WA, kulwa, ya, kuliah WA ya istilahnya ya. Itu bisa 3 hari aja boleh. Jadi hari pertama bisa ngajarkan tentang bagaimana masuk ke Kinet, ya kan, menggunakan kartu membernya ini. Nah, bisa ngajarkan cara belanja, ya, kemudian bisa ngajarkan cara ngisi, cara gabung, bagaimana cara melakukan transaksi pembayaran, COD, sebagainya. Itu hari pertama. Hari kedua, kelasnya 1 jam berikutnya, besoknya bikin lagi. Hari kedua, menjelaskan produk-produk Keling selain kacamata, ya, ada produk yang lain seperti Black Jam, untungnya sekian, jelasin keuntungan eceran. Buat orang-orang baru keuntungan eceran itu menarik. Ya, selisih ecerannya. Ini Black Jet untungnya 400.000, ini untungnya 200. Buat ibu-ibu di kampung atau apa itu menarik dengan untung sekian. Ya. Jadi yang paling penting adalah itu. Kemudian yang hari ketiga ajarkan cara menjual lewat online yang cara yang praktis, yang simpel, yang sederhana. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya adalah oke, materinya selesai ya. Jadi ujungnya adalah new apps. Nah, kami berdua sama istri saya melihat new app itu seperti dolar hijau ya. Boleh di close ya. Nah, jadi oke, close ya. Oke. Ngelihat new app itu seperti new apps itu seperti dolar ya. Jadi karena kita berpikir bahwa ini adalah sebuah pencarian talent ya. Kalau Anda nonton, bayangkan seandainya yang kita lakukan itu orang itu bergabung dan dia jadi berhasil di sini, ya kan? Nah ngomong-ngomong sekarang Obo by WA ini udah ada terobosan lagi yang memang digunakan, ada yang gunakan video ya, video yang dibuat dengan voice overnya seorang talent, seorang pro. Yang mungkin kemarin terus Mas Bimo ya, Mas Bimo yang kemarin diundang Dato' Raji itu. Nah, jadi video pertama tentang fenomena digitalisasi, yang kedua tentang solusi profil Keling, yang ketiga rangkaian produk dan testimoninya, cantik, sehat, dan bergaya, yang keempat potensi penghasilan, yang kelima testimoni hasil, artinya orang-orang sukses, terus benefit sebagai member apa aja yang didapatkan, training apa, pendidikan apa, di video yang ketujuh bisnis yang bisa diwariskan, dan yang kedelapan cara bergabung paket membershipnya gimana. Itu
Anda nanti tinggal share aja. Nah, buat teman-teman yang memerlukan, saya akan bagikan video-videonya dalam waktu dekat di Telegram ya, supaya mudah mendownloadnya. Video akan di-share oleh Om Miguel ya, agar bisa digunakan oleh semua member Keling. Ya, Om Miguel akan kirimkan, ya Bu Miguel akan kirimkan ke link di Telegram ya, di Telegram. Akan hadir video Obo WA terbaru dengan menggunakan voice over profesional. Akan ditempatkan di website akademiinspirasi.com. Keren ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang konsep terbaru yang memang video-videonya tinggal di-share saja di grup WA yang sudah terkumpul prospek-prospek yang memang siap menyimak. Kalau saya semangat banget kalau urusannya ini. Nggak bosan Pak, dulu zaman BOP aja saya hadir hampir tiap minggu, setiap Selasa malam itu di Keling Tower ya, saya hadir gitu. Impact seperti itu. Kenapa? Karena saya adalah bisnis saya full time di bisnis Keling ya, dan saya jalankannya nggak full time gitu. Saya nggak punya bisnis lain, jadi mau nggak mau saya juga harus beri contoh ke tim saya, ya kan? Karena apa? Karena proses ini akan terduplikasi jika Anda semangat, akan menarik orang lain semangat. Siapa teman-teman yang sangat semangat, silakan ketik di sini. Betul-betul mau bikin Obo bareng donen Anda. Jadi walaupun Anda manajer, yuk bikin yuk. Walaupun 10 orang, undang 2-2, itu nanaon, nggak apa-apa. Ya, yang penting dicoba. Anda tidak disuruh sukses, Anda disuruh mencoba. Bayangkan Anda punya sikap seperti mindsetnya begini. Coba bayangkan kalau Anda mengadakan presentasi seperti Obo ini, akhirnya menemukan talent seperti di British Got Talent atau American Got Talent ya. Saya biasanya kalau di video kayak ini saya putar videonya Colum Scott. Anda boleh buka di YouTube Colum Scott audisinya. Pertama, Colum Scott ini adalah orang di British Got Talent. Di situ ada seorang pencari bakat yang Anda tahu penemu Got Talent seluruh dunia adalah Simon Cowell. Nah, Simon Cowell adalah orang yang paling nggak gampang ngasih nilai bagus ya. Dia paling kejem pokoknya istilahnya. Nggak gampang ngasih bagus. Tapi kalau dia ngelihat orang yang punya talent, punya bakat bagus, dia akan kasih golden buzzer. Tapi yang menarik saat itu teman-teman, Colum Scott ini, ya, yang lagunya You Are The Reason. Tapi waktu itu dia menyanyikan lagu, Anda nyanyikan Dancing on My Own, ya kan? Jadi Dancing on My Own. Jadi dia saat itu adiknya, dia tahu kakaknya ini punya bakat, punya talent nyanyi bagus. Dia tinggal di sebuah desa di Inggris. Akhirnya adiknya ngatakan gini, Kak, anterin aku yuk mendaftarkan ikut Got Talent, British Got Talent. Nggak mau gitu, tolonglah anterin saya. Akhirnya dia anterin bareng berangkat ke London untuk melakukan audisi. Setelah sampainya di sana, adiknya punya modus nih. Sebenarnya adalah supaya kakaknya bisa ikutan ini. Kakak ikut sekalian daftar lah gitu. Enggak, saya nggak ikut. Ayolah Kak, kamu udah sampai sini jauh-jauh. Kita perjalanan udah 10 jam. Ya. Akhirnya dia ikut daftar. Dan apa yang terjadi? Ya, Anda bisa putarkan video itu. Sebenarnya saya nggak putar sini, waktunya nggak cukup. Anda boleh lihat di YouTube-nya Colum Scott ya. Akhirnya begitu 3 detik pertama luar biasa. Langsung tertegun, Colum Scott itu nyanyikan dengan Dancing On, suaranya luar biasa. Menit pertama, menit kedua, menit sekian orang udah mulai, menit kedua orang udah mulai standing operation, jadi tepuk tangan luar biasa. Tapi seorang Simon Cowell, pencari bakat tadi, dia udah melihat, wah ini orang luar biasa. Apa yang terjadi begitu selesai presentasi, nyanyinya dia, ya, beliau nyanyi, Colum Scott nyanyi, yang terjadi saat itu tanpa komen banyak. Biasanya kan dikomenin, ini bagus tapi kurang pitch controlnya apa? Dia tidak, langsung ambil tangannya, langsung pencet golden buzzer, gas. Anda tahu, luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Karena apa? Colum Scott sekarang jadi bintang, yang judul lagunya Anda boleh nonton. Biasanya setiap American Got Talent apapun, ketika golden buzzer lagunya You Are The Reason, ya kan? Kamu adalah alasanku untuk berjuang. Jadi teman-teman, siapa tahu di Obo yang akan Anda lakukan di minggu depan ini,
adalah Anda menemukan orang-orang yang lebih hebat dari kita. Lebih hebat dari Henry, lebih hebat dari kita sendiri. Lebih hebat dari Pak Santoso, lebih hebat dari Pak Irwansyah, Pak Erwin, lebih hebat dari Pak Tubagus. Anda menemukan orang-orang hebat. Lebih hebat dari Andi Bejo, bahkan Anda lebih hebat. Anda akan menemukan orang lebih hebat dari Bu Misna misalnya. Anda akan temukan di mana? Berbaik sangka sama Tuhan, berbaik angka dengan diri Anda sendiri. Anda punya harapan. Ada orang di luar sana yang terbaik belum lahir. Itu di mana di presentasi yang Anda lakukan di OBO besok. Selamat presentasi teman-teman. Ya, selamat menemukan talent-talent orang-orang hebat di 3 kaki berbeda. 3 kaki dulu. Setelah itu Anda akan bangun di kaki 4-5. Kemudian setelah kuat sekali Anda baru bangun 6-7-8. Akhirnya Anda jadi royal yang besar sekali, penghasilan Anda bisa 1 miliar sebulan. Itu Anda bisa dapatkan. Anda praktekkan dan Anda harus berpikir, suatu hari saya akan menemukan orang lebih hebat dari saya di tim saya. Selamat presentasi, baik offline atau online. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita langsung praktek. Karena ilmu tanpa praktek, ilmu tanpa diamalkan nggak akan menghasilkan. Ya, lakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Insya Allah kita akan dikirimkan orang-orang yang hebat, bahkan lebih hebat dari kita. Selamat malam. Terima kasih, sampai ketemu di meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.